Pak ini untuk Pak Sadik ini ada pertanyaan dari yang tadi sudah mengajukan pertanyaan di Facebooknya kita Pak. Bahwasanya ini di era pandemi COVID-19 katanya apa betul rumah yang harganya di atas 500 juta di Makassar itu lebih laris ketimbang subsidi mungkin. Kira-kira maknanya apa Pak? Apakah itu menandakan bahwa orang di Sulawesi Selatan ternyata memiliki banyak duit dan memang memanfaatkan uangnya itu untuk investasi properti seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya ini adalah waktu yang tepat atau bagaimana? Kenapa mereka justru membeli rumah yang harganya lebih mahal padahal ekonomi kita lagi anjlok ya Pak Sadik? Tolong diulang deh, putus-putus tadi. Tadi ada ini, Oh rebel. baik. Coba Uh, diulang deh. Ya baik, ini ada pertanyaan dari penonton Pak, katanya justru di Makassar itu di tengah pandemi ini ada yang membeli rumah di atas harga 500 jutaan ke atas begitu. Ini maknanya apa? Apakah memang dalam kondisi ini mereka mulai sadar bahwasannya investasi rumah adalah hal yang bagus atau ternyata eh, perekonomian di Sulsel untuk properti Pak tidak terlalu anjlok atau bagaimana Pak? Kalau Bapak Ya, melihat sendiri, kenapa justru rumah mahal yang laku ketimbang yang subsidi yang murah? ya. Makasih deh, Sukma, pertanyaannya. Mungkin sebelum saya jawab, barangkali saya sedikit menambahkan barangkali atau memberi tanggapan sedikit tentang tadi yang dibilang Pak Dr. Andi Nur tadi. Uh, jadi perbedaan kita sekarang ini karena pandemi yang kita hadapi ini atau krisis saat ini itu beda dengan waktu tahun 98 dengan 2008 ya. Saya yakin waktu tahun 98 semua juga bisnis bisa survive. 2008 juga seperti itu karena kita tahu sumbernya ya, kita tahu apa penyebabnya. 98 ya karena politik, 2008 karena krisis ekonomi di Amerika sehingga terdampak ke kita. Ini memang spesial ini case-nya deh. Ini karena COVID dan menyerang pribadi-pribadi. Jadi ini yang lagi kita penyesuaian apa yang akan kita lakukan. Namun dalam 3 bulan ini mungkin juga pelaku-pelaku usaha juga sudah menemukan sedikit jalan keluar dari bisnisnya masing-masing. Kemudian juga saya setuju sekali bahwa sebenarnya yang paling berperan saat ini untuk pemulihan ekonomi maupun peningkatan ekonomi adalah pemerintah sebenarnya. Pemerintah bola panasnya dari pemerintah ini. Bagaimana pemerintah memberikan kita kebijakan, stimulus dan memberikan aturan yang betul-betul pro bisnis. Karena bisa kita bilang memang saat ini pemerintah lagi dilema antara kesehatan dengan bisnis ya, antara kesehatan sama ekonomi gitu. Kesehatan diutamakan, ekonomi tidak jalan gitu. Kalau kami pelaku usaha pasti kami ekonomi kami pentingkan, tapi tidak melupakan masalah kesehatan. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Dan kalau berbicara masalah pertumbuhan ekonomi, penurunan pertumbuhan ekonomi di Sulsel ini masih lebih tinggi alhamdulillah dibanding penurunan secara nasional. Jadi masih ada harapan lah di Sulsel untuk lebih ini ya, untuk kita bersemangat untuk lebih merubah model bisnis kita seperti yang dibilang tadi Pak Andi Nur tadi. Merubah bisnis kita menjadi lebih baik lagi atau menyesuaikan dengan apa yang terjadi saat ini. Berbicara tadi masalah kenapa rumah banyak yang ada beberapa Rumah yang laku di komersil ya. rumah komersil yang mahal yang laku. Kalau kami amati itu adalah salah satunya mungkin karena di perbankan juga sekarang kayak tidak pasti gitu ya. Kredit model lempar juga ini ya terbatas atau lebih prudent atau mengurangi pelemparan kredit sementara uh, jumlah simpanan atau dana pihak ketiga yang ada di bank itu tetap gitu. Jadi ada keraguan bagaimana orang-orang tertentu ya keraguan bagaimana perbankan bisa membayar uang simpanan kami padahal padahal dari sisi pelemparan kredit itu agak kurang pemasukannya karena banyaknya restruktur dan banyaknya NPL yang terjadi saat ini. Namun yang membeli 500 juta ke atas itu salah satu pertimbangannya itu deh menyimpan uang lebih bagus dalam bentuk properti daripada menyimpannya di bank. Salah satu itu pertimbangannya ya, salah satu itu pertimbangannya. Tapi ada juga memang beberapa sektor pembelinya ini adalah memang bisnisnya lagi booming saat ini. Contoh bisnis telekomunikasi itu lagi booming, itulah pembeli rumah yang 500 juta ke atas tadi. Karena di
pengembang sendiri, bisa dibilang kalau kemarin kita bahas itu harga rumah juga turun saat ini. Harga rumah komersil turun gitu. Karena itu tadi lebih mengurangi laba daripada tidak survive gitu. Jadi lebih mengutamakan survive, bisa mengakomodir semua biaya operasionalnya dibanding bertahan dengan harganya yang ada saat ini. Ya, jadi itu ada dua kemungkinan yang tadi saya sampaikan. Tapi saya lebih yang kedua tadi, memang ada beberapa bisnis yang saat ini lagi booming karena pandemik ini, walaupun kebanyakan yang turun ya. Tapi ada juga yang naik. Ya, itulah pembeli yang naik itu, bisnis yang naik itu, itulah yang beli rumah yang di atas 500 juta.